Kaisang datang, PKS kejang-kejang. Namun kesiapan Kaisang bakal menemui tantangan karena Depok merupakan basis kuat Partai Keadilan Sejahtera. Apa kabar kalian semua relawan hebat? Relawan hebat. Selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok. Akan majunya Kaisang menjadi wali kota Depok bila ini benar, tentu bagi kami itu adalah kabar yang mengembirakan, terutama bagi masyarakat Depok. Mas Kaisang boleh juga ya, ini masuk Depok ya, jadi nanti Kaisang Depok 1. Meskipun Bapak ku ambil kekuasaan. Dominasi 20 tahun oligarki Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di kota Depok selalu menjadi isu politik musiman tiap 5 tahun. Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta, mustahil Depok mensejajarkan diri dengan megapolitannya Jakarta. Bapak kira-kira setuju nggak kalau Pak Kaisang ini calonin jadi Depok pertama? Ya, setuju. Ya, setuju. Buat saya, kekuasaan buat kamu ya, Dek. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Bapak Jokowi lagi adu panco sama Mas Kaisang. Iya. Apa captionnya, Pak? Dan cocok Pak untuk Iya, foto ini. kalau Pak. saya tuh itu keakraban yang sangat alami antara ayah dan anak. Terlalu biasa. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Saya Kaisang Pangarep. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nampaknya sedang galau. Mereka khawatir karena Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dicalonkan jadi wali kota Depok. Oh enggak, kita tidak pernah melihat yang namanya sebagai ancaman ya melihat ada kompetitor, tapi juga mitra di dalam berdemokrasi termasuk. Depok menjadi kota tanggung, besar tidak, kecil juga bukan. Kota yang fokus menjadi lokasi hunian yang tak jauh dari Jakarta. Orang-orang yang sebagian mencari nafkah di Jakarta bergaya hidup metropolitan namun lebih memilih tinggal di Depok. Kota yang nyaris tanpa keberadaan pabrik atau industri besar, kalaupun ada hanya hitungan jari. Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah komoditas politik papan atas sebenarnya. Kami semua warga Depok ini sepertinya membutuhkan kehadiran orang yang DNA-nya sama dengan Pak Jokowi. Kalau memang mengacu pada masalah ketertiban ya, terkait pemasangan spanduk baliho partai politik. Mas Icu, di tengah masifnya PSI memunculkan foto Kaisang di kota Depok begitu ya. Kemudian muncul surat edaran ini, surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris. Anda menilai surat edaran ini lebih cenderung ke arah, dalam tanda kutip ya, menjegal apa yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini? tempatnya pun banyak yang jorok saya lihat. Tertibkan dulu itu, baru keluarkan surat edaran supaya jadi contoh bagi masyarakat. Support lah, pasti support. Cocok kan ya jalan dan pakai peci. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kalau Kaisangnya monggo bebas. Kalau PKS-nya tentu ingin tetap menggarap kader PKS dan orang yang memang sudah kenal Depok. Kamu ngeremehin saya? Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon. Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Karismatik memimpin kota Depok tercinta, sebuah warga semuanya ayo pilih dia saja. Depok malas berkembang. Macet di Depok sebelum macet masuk ke Jakarta atau sebaliknya menjadi gerutu warga yang tidak pernah terjawab selama 2 dekade. Kabar terakhir menjadikan Depok sebagai kota syariah perlahan mulai diterapkan melalui kebijakan Pemda dan wali kotanya. Lalu tiba-tiba datang kabar dari timur. Seorang pengusaha muda, milenial, media darling sekaligus anak bungsu Jokowi terpampang baleho raksasa di Margonda, Jalan Utama Depok. Kaisang Pangarep sang pengantin yang belum genap setahun naik pelaminan digadang-gadang menjadi calon wali kota Depok. Mas, emang benar kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Wali kota Depok.
putra Pak Presiden akan turun di Depok ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap ya. Bisa jadi koalisi ya. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Pak Wakil juga saya tanya siap lah kalau anak presiden lawan anak supir katanya begitu. Kan dia pilih kan bukan orang Solo yang milih kalau di Depok kan, yang milih orang Depok. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Dan kami berharap DNA Pak Jokowi turun ke Mas Kaisang ini. Karena Pak Kaisangnya itu pekerja keras. Unggul, nyaman, religius adalah visi Kota Depok yang diusung Wali Kota Muhammad Idris. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Memenuhi itu siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Kaisang dihadirkan saat banyak partai politik besar menemui jalan buntu berstrategi merebut Depok dari kekuasaan PKS 4 periode. Kaisang ditawarkan bukan untuk melawan kebesaran PKS, tetapi membangunkan kemalasan elit parpol di Depok untuk move on. Ya, pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas, warganya kritis-kritis, ya kan? Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa tuh beda. Saya melakukan sesuatu all out. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban. Lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta kagak boleh. Mereka para elit partai di Depok yang enggan beranjak dari zona nyaman di bawah ketiak wali kota PKS kadang menganggap kehadiran Kaisang sebagai mimpi. Tapi tidak bagi sebagian besar warga Depok yang pernah merasakan pahitnya ketidakadilan pembagian bansos, kecewa pada diskriminasi dan distribusi Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Sehat untuk yang seiman saja, gagal paham infrastruktur kota yang lebih banyak galian kabel daripada pembangunan saluran irigasi. Kaisang barangkali masih hijau urusan birokrasi pemerintahan, tapi dia menjadi satu-satunya alasan warga untuk move on. Bosan kebijakan dari kelompok itu aja, pelayanan birokrasi yang begitu-begitu saja. Inovasi penataan kota sudah waktunya dipercayakan kepada sosok muda yang masih minim kepentingan politik. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kaisang tetaplah karakter Jokowi dalam kemasan milenial yang anti-kolonial. Bagi warga yang sudah nyaman di Depok dipastikan akan gerah. Bagi yang masih gerah, setidaknya merasa nyaman ada angin segar baru Kaisang. Tinggal berhitung, beberapa persen yang nyaman dibanding yang gerah. Itulah ukuran warga Depok butuh pemimpinnya turun mesin atau hanya reparasi ganti casing yang itu lagi dia lagi.